Pemirsa, hitung cepat atau quick count hasil Pilkada serentak 2024 hingga kini masih terus berlangsung. Beberapa lembaga survei telah memunculkan hasil hitung cepat sejak Rabu sore hingga malam hari ini. Dan persentase suara yang masuk di sejumlah wilayah bervariasi. Bahkan beberapa di antaranya ada pula yang telah mencapai 100%. Seperti yang dapat Anda saksikan di layar kami, hasil hitung cepat sementara untuk wilayah Jakarta. Kita lihat di mana lembaga survei Poltreking ini kemudian mencatat 39,14% suara untuk pasangan calon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono, kemudian 10,38% untuk pasangan calon nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana Abioto. Sementara pasangan calon nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno mendapatkan 50,48%. Hingga saat ini total suara yang masuk masih 97,20%. Sementara untuk LSI Deni JA, Ridwan Kamil Suswono tidak terlampau ada perbedaan jauh dari hasil survei di lembaga survei Poltreking, yaitu 39,18% untuk paslon nomor urut 1, sementara 10,68% untuk paslon nomor urut 2, dan 50,14% untuk paslon nomor urut 3. Sementara untuk indikator dan Foxpol Center sudah ada 100% suara masuk dari penghitungan indikator dan juga Foxpol Center ini. 39,53% diperoleh oleh paslon nomor urut 1, 10,61% didapatkan oleh paslon nomor urut 2, sementara 49,87% warga Jakarta memilih paslon nomor urut 3. Dari Foxpol Center atau tadi yang saya sampaikan dari lembaga survei indikator, sementara dari lembaga survei Foxpol Center 39,33% ini memberikan suaranya untuk paslon nomor urut 1, 10,56% memberikan suaranya untuk paslon 2, dan 50,10% memberikan suaranya untuk paslon nomor 3. Sementara untuk perolehan suara di Jawa Barat, untuk hitung cepat sementara suara Pilkada 2024 dari lembaga survei LSI Deni JA, untuk paslon nomor urut 1 mendapatkan 10,44%, sementara paslon nomor urut 2 mendapatkan suara 9,02%, dan paslon nomor urut 3 18,35%. Paslon nomor urut 4 memang terlihat dominan dibandingkan dengan 3 kontestan lainnya, mendapatkan suara 62,19% hingga saat ini ketika kami tayangkan total suara masuk dari hitung cepat di lembaga survei LSI Deni JA adalah sebanyak 97%. Untuk lembaga survei indikator sudah 100% masuk, artinya semuanya. Dan tidak jauh berbeda, bahwa memang pasangan calon nomor urut 4 Deddy Mulyadi Erwan Setiawan ini mengungguli 3 pesaingnya dengan raihan 61,16%. Kemudian menyusul di belakangnya pasangan calon nomor urut 3 Ahmad Syaiqo dan Ilham Akbar dengan suara 20,07%. Sementara untuk pasangan calon nomor urut 1 Acep Adang dan Gitalis ini mendapatkan suara 9,67% dan ada 9,10% memberikan suaranya untuk pasangan calon nomor urut 2. Kemudian di Jawa Tengah, hasil hitung cepat sementara suara Pilkada 2024 lembaga survei LSI Deni JA untuk pasangan calon nomor urut 1 Andika M. Perkasa dan Hendrar Prihadi mendapatkan suara 41,31%. Untuk paslon nomor urut 2 Ahmad Lutfi dan Taj Yassin mendapatkan 58,69% dari 93,67% total suara yang masuk. Kemudian dari lembaga survei indikator 41,69% memberikan pilihannya untuk paslon nomor urut 1 dan 58,31% ini untuk paslon nomor urut 2, dan hingga sejauh ini untuk lembaga survei indikator sudah 100% suara masuk dalam penghitungan cepat. Ya pemirsa, untuk mengetahui bagaimana informasi terbaru di posko pemenangan Pramono Rano Karno, kita juga telah terhubung dengan reporter TV One Ikra Anggana yang saat ini sedang berada di JS Luansa Hotel.
Ya, Ikra, bagaimana kemudian suasana di sana, apalagi juga tanggapan dari tim sukses melihat perolehan suara berdasarkan dengan hitung cepat hingga saat ini? Silakan Ikra. Baik, selamat malam Pupi dan juga pemirsa. Berdasarkan hitung cepat yang dirilis oleh sejumlah lembaga survei nasional ini memang mencatatkan bahwa pasangan nomor urut 3 Pramono Rano Karno ini berada di peringkat pertama dengan perolehan suara 50 sekian persen suara, yang artinya memang antusiasme ataupun animo para pendukung tadi sempat dirasakan di posko pemenangan tim 03 di JS Luansa Setiabudi Jakarta Selatan. Namun posisinya saat ini memang situasi ini sudah sepi. Pasangan nomor urut 3 Pramono Anung dan juga Rano Karno ini telah meninggalkan posko pemenangan tadi sekitar pukul 19.37 waktu Indonesia Barat untuk bertolak ke rumahnya masing-masing. Namun tidak sampai di sini agendanya mereka, Pupi dan juga pemirsa, bahwa rekapitulasi suara secara real count internal yang dilakukan oleh pihak 03 ini terus dilakukan, di mana nanti pada pukul 1 rencananya dari pihak 03 ini akan mengumumkan hasil real count yang telah dihitung berdasarkan formulir C1 yang dikumpulkan dari masing-masing TPS yang ada di Jakarta. Informasi dari 14.000 TPS tadi sekitar pukul 17.30 ini kami mendapatkan informasi sekitar 500 TPS ini sudah direkapitulasi oleh pihak internal, dan nantinya pada pukul 1 informasinya akan diumumkan berapa persen perolehan suara milik paslon nomor urut 3 yang diperoleh langsung secara internal yang dikumpulkan langsung oleh tim pemenangan Pramono Anung dan juga Rano Karno. Dan dari informasi yang kami serap juga Pupi dan juga pemirsa, tadi sudah dilangsungkan konferensi pers yang dilangsungkan langsung oleh Pramono, baik itu dari Pramono maupun dari Rano Karno. Pramono tadi juga sempat mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Jakarta yang telah melaksanakan pemilihan kepala daerah Jakarta hari ini secara riang gembira tanpa ada tantangan ataupun masalah berarti begitu ya. Dan juga tadi juga hal yang menarik itu kami simak, Pram sempat berterima kasih kepada beberapa mantan gubernur DKI Jakarta yang di last minute begitu, sebut saja Anies Baswedan, yang memberikan endorsement politik yang akhirnya bisa membuat di data di sejumlah lembaga survei di quick count ini menghasilkan keunggulan bagi pihak 03 begitu. Dan Pram juga berterima kasih kepada beberapa gubernur sebelumnya seperti Basuki Cahayapurnama, Sutioso dan juga Fauzi Bowo yang turut serta mendukung paslon nomor urut 3 ini. Dan tadi juga ada pernyataan dari dari ketua tim ses pemenangan Pramono Rano, ya ini Cak Lontong, yang meminta seluruh jajaran pengurus baik pemilih pasangan nomor urut 3 ini untuk menjaga ataupun mengawal formulir C1 yang akan dihitung resminya nanti dan juga diumumkan hasilnya berapa oleh KPUD DKI Jakarta. Putri. Ya, baik Ikra Anggana, terima kasih untuk informasinya, dan berikutnya kita juga akan lihat seperti apa suasana di posko pemenangan dari pasangan Ridwan Kamil Suswono. Kita juga sudah terhubung dengan reporter TV One, ada Adi Mulya yang saat ini sedang berada di Hotel Sultan Jakarta. Silakan laporan Anda Adi Mulya, bagaimana kemudian tim sukses dari pasangan Ridwan Kamil Suswono ini menanggapi hasil sementara dari hitung cepat ini? Baik, selamat malam Putri Viola dan juga pemirsa. Berbeda dengan tadi sore di mana sangat amat ramai. Untuk sekarang memang di Hotel Sultan Jakarta ini sudah terlihat sepi dan tidak ada satupun dari tim Ridwan Kamil dan juga Suswono yang terlihat di sini. Karena memang pasca hasil hitung cepat tadi beredar dari beberapa lembaga survei, dari Ridwan Kamil ini sudah memberikan keterangan dan tanggapannya di mana ia sangat menghormati dan juga berterima kasih dengan adanya lembaga survei ini membantu masyarakat mengetahui lebih cepat. Kendati demikian, Putri dan juga pemirsa, Ridwan Kamil ini menyatakan jika masih terus menunggu hasil asli yang nantinya akan disampaikan oleh KPUD. Nah, untuk saat ini memang kondisinya sudah sepi karena memang Ridwan Kamil sudah langsung bertolak ke Bandung untuk pulang. Dan kita ketahui juga memang ada beberapa lembaga survei sudah mengeluarkan hasilnya, bahkan terdapat lembaga survei yang sudah menerima 100% hasil real quick count-nya maksud kami.
dan beberapa menyatakan jika Ridwan Kamil dan Susono ini berada di urutan kedua di bawah dari pasangan Pramono Anung dan juga Rano Karno. Nah, untuk sementara memang di sini kondisinya sudah sangat sepi dan Ridwan Kamil ini berterima kasih kepada berbagai macam pihak termasuk dengan para pendukungnya yang sudah tadi semangat pergi ke TPS untuk memilihnya sebagai calon gubernur di Jakarta. Namun menanggapi memang hasil quick count yang sudah beredar, tadi Ridwan Kamil hanya menyampaikan jika ia masih terus memantau dan juga tentunya ini akan dibantu dengan saksi-saksi dari timnya yang akan juga mengumpulkan hasil-hasil pemilihan di beberapa titik di Jakarta untuk selanjutnya akan dihitung dan juga dipantau oleh timnya. Yang dapat kami kabarkan kepada Anda untuk saat ini kondisinya sudah sangat sepi di Hotel Sultan Jakarta. Semua timnya sudah bertolak pulang, termasuk dari Ridwan Kamil sendiri sudah bertolak ke Bandung. Untuk sementara demikian Putri, kami kembalikan kepada Anda di studio. Baik, Adi Mulya, terima kasih untuk informasinya. Sebelumnya juga ada rekan kami Ikra Anggana yang mengabarkan tentunya dua rekan kami ini dari masing-masing posko pemenangan dari pasangan calon 1 dan juga 3 untuk Pilgub Jakarta.